Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi terakhir untuk kuliah Operasi Teknik Kimia 3 sebelum UTS. Ya, ini masih tentang perpindahan panas pada evaporator, tapi umpannya adalah larutan pekat. Materi sebelumnya kita mengasumsikan bahwa larutan yang akan dievaporasi itu memiliki sifat yang sama dengan air, sehingga kita asumsikan titik didihnya sama dengan air, Cp-nya juga sama dengan air. Tapi biasanya yang dievaporasi itu bukan larutan encer. Nah, oleh karena dia bukan larutan encer, berarti sifat termal larutannya akan berbeda dengan sifat air. Dan apabila konsentrasi larutannya cukup tinggi, maka kapasitas panas dan titik didihnya akan berbeda dengan air. Sehingga asumsi kita bahwa titik didih dan Cp-nya sama dengan air akan menyebabkan kesalahan perhitungan. Ini adalah salah satu contoh faktor koreksi atau koreksi dari titik didih larutan NaOH yang ada di dalam air, ya, namanya kurva During atau garis During. Kita lihat untuk air murni, water, ini garisnya yang diagonal, ini paling bawah ini ya. Nah, titik didih air pada 1 atm itu adalah 100 derajat Celcius atau dalam Fahrenheit 212 Fahrenheit ya. Kita lihat garis merah ini. Kita luruskan garis merah hingga memotong titik didih air tadi, garisnya yang paling bawah, kemudian kita alurkan secara horizontal, boleh ke kiri atau ke kanan. Yang kanan Celcius, yang kiri Fahrenheit. Ya, anggaplah ini adalah Celcius, maka kita tarik ke kanan. Nah, tetap ya bahwa titik di air, kalau di air murni ya 100 derajat Celcius. Nah, kita lihat untuk konsentrasi 10-20% ini, garisnya relatif masih rapat dengan yang garis air murni. Jadi titik didihnya juga tidak akan terlalu jauh dari 100 derajat Celcius. Tapi begitu 30% ini sudah mulai jauh dari titik didih air ya, kita harus menghitung dengan benar. Nah, ini contoh untuk yang biru ini adalah untuk NaOH 40%. Garis merahnya memotong di sini, kemudian kita alurkan garis biru, boleh lihat yang kiri atau yang kanan. Ternyata titik didihnya sekitar 260 Fahrenheit atau 100, hampir 130 derajat Celcius. Agak jauh kan dari titik didih air. Jadi ketika larutannya pekat itu di atas 20%, kita sudah harus menghitung dengan benar berapa titik didih dari larutan tersebut. Oke, untuk latihan kita coba contoh soal berikut. Jadi ada larutan NaOH 30%, ini berarti sudah masuk larutan pekat ya. Akan dipekatkan lagi di dalam sebuah evaporator bertekanan 25,6 kPa. Tentukan titik didih larutan NaOH dan kenaikannya BPR, boiling point rise, terhadap titik didih air murni pada tekanan yang sama. Oke, cara mengerjakannya, yang pertama Anda cari titik didih air pada 25,6 kPa. Carinya dari mana? Dari steam table ya. Lihat tekanan berapa, dia saturatednya pada suhu berapa. Nah, ini pada 25,6 kPa, titik didihnya adalah 65,6 derajat Celcius. Kemudian alurkan pada grafik hingga menyentuh garis konsentrasi 30%, sehingga diperoleh titik didih larutan 80 derajat Celcius. Kita lihat di grafiknya. Oke, kita coba kerjakan soalnya menggunakan garis During ini. Tadi titik didih airnya sekitar 65, sekian derajat Celcius. Ya, sekitar di sini kita tarik garis hingga memotong garis 30% berat NaOH. Titik potongnya di sini kita alurkan boleh ke kiri atau ke kanan. Nah, sehingga diperoleh ternyata titik didihnya untuk larutan NaOH ini adalah sekitar 80 derajat Celcius. Boiling point ratio bagaimana menghitungnya? Tinggal menghitung dari titik didih larutan dikurangi dengan titik didih air. Pada tekanan tersebut, maka Anda dapat nilai boiling point rise atau kenaikan titik didih larutan. Oke, mengapa kita concern terhadap titik didih yang berbeda ini? Nah, apabila kandungan panas larutan yang akan dipekatkan cukup tinggi, maka panas tersebut tidak dapat diabaikan karena dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan raca energi kita. Sebagai ilustrasi, apabila bongkahan NaOH dilarutkan ke dalam sejumlah air, temperatur larutannya akan meningkat. Peningkatan temperatur tersebut terjadi karena timbulnya
panas pelarutan atau heat of solution. Jumlah panas yang terlibat akan bergantung pada jenis senyawa yang terlibat dan jumlah air yang digunakan. Nah, tadi selain kurva During, kita juga bisa menggunakan grafik entalpi terhadap konsentrasi untuk sistem NaOH dan air. Ya, ini garisnya garis-garis temperatur. Ini dalam Celcius dan ada dalam Fahrenheit-nya juga. Kemudian sumbu Y-nya adalah nilai entalpi kelarutannya tadi. Yang di X-nya adalah konsentrasi atau persen berat dari NaOH-nya. Untuk memahami penggunaan kurva tadi, kita coba contoh soal berikut ya. Ini mirip dengan evaporator single effect yang sebelumnya kita asumsikan titik didih CP-nya dan suhu titik didihnya sama dengan air. Ini kita coba untuk larutan yang lebih pekat. Jadi ada evaporator digunakan untuk memekatkan 4.536 kg per jam, larutan 20% NaOH masuk pada 60 derajat Celcius untuk menghasilkan NaOH 50%. Steam yang digunakan, saturated steam, tekanannya 172,4 kPa, sedangkan tekanan di evaporator adalah 11,7 kPa. Tekanan steam ini untuk mencari hak steamnya nanti, sedangkan tekanan di evaporator untuk menentukan titik didihnya nanti dapat entalpi NaOH-nya. Koefisien pindah panas adalah 1560 Watt per meter kuadrat Kelvin. Ini U-nya ya. Hitung kebutuhan steam yang digunakan. Steam ekonomi itu kilogram uap yang diuapkan per kilogram steam yang digunakan, serta luas permukaan pindah panas dalam satuan meter persegi. Kita coba kerjakan ya. Oke, mulai dari yang diketahui. Kita tahu F-nya, laju umpannya 4536, konsentrasi umpan XF 0,2, kemudian suhu umpan 60 derajat Celcius, P1 atau P di dalam evaporatornya 11,7 kPa, tekanan steam 172,4 kPa, dan konsentrasi di liquid ya 0,5% atau fraksi berat. Nilai massa total F sama dengan L plus V sama dengan 4536. Kemudian dari konsentrasinya F kali XF sama dengan L kali XL. Sehingga diperoleh L-nya 1814, V-nya tinggal F dikurangi L. Dapat 2722. Nah, di sini kita mulai menggunakan kurva During-nya. Ya. Pertama, bagaimana menentukan titik didih larutan di dalam evaporator, yaitu T1 dari larutan NaOH 50%. Pertama kita lihat dulu titik didih air murni pada 11,7 kPa dari steam table kita dapat 48,9 derajat Celcius. Kemudian dengan menggunakan kurva During, kita bisa memperoleh titik didih larutannya 89,5 derajat Celcius. Berarti kenaikan titik didihnya atau BPR 89,5 kurangi 48,9 yaitu 40,6 derajat Celcius. Oke, bagaimana melihatnya di kurva During? Pertama lihat dulu ya, tadi air murni pada 11,7 kPa itu sekitar 48,9 derajat Celcius. Kita tarik garis hingga memotong kurva konsentrasi berapa tadi 50 yang diminta ya, 50% NaOH. Itu yang kedua. Dari 50% ini kita potong, ternyata dapat suhunya 89,5 derajat Celcius. Selanjutnya untuk mencari entalpi kita tidak bisa pakai steam table lagi. Di sini kita pakai kurva entalpi konsentrasi untuk NaOH. Ya. Yang pertama untuk 20% NaOH ini umpannya, berarti H-nya HF pada 60 derajat Celcius. Kita cari dari kurva dapat entalpinya 214 kJ per kilogram. Kemudian untuk HL-nya 50% NaOH pada 89,5. Kalau tadi ketika air murni kita anggap 0 ya. Nah, ketika dia tidak bisa dianggap sama dengan air murni, kita dapat HL-nya 505 kJ per kilogram. Kita lihat penggunaan di kurvanya dalam slide berikutnya. Nah, ini ya cara menggunakan kurva entalpinya tadi. Pertama untuk NaOH 20%, 0,2 yang merah. Kemudian pada 60 derajat Celcius kita cari. Nah, cari H-nya.
Hanya kita bisa lihat yang kiri atau yang kanan ya. Tinggal suhunya satuan yang disesuaikan. Dapat HF-nya 214,7 kJ per kilogram. Selanjutnya 50%, 0,5 kita tarik hingga menyentuh suhu 89,5. Ya, mungkin kita dekatkan dengan 90 ya supaya lebih mudah. Ini dapat HL-nya 505 kJ per kilogram. Begitu cara mencari entalpinya. Selanjutnya kita cari data superheated vapor. Kenapa superheated? Karena pada 11,7 titik didih airnya itu 48,9. Sementara suhu di dalam evaporator itu sama dengan suhu keluarannya ya, yaitu 89,5. Berarti uap yang terbentuk sudah lewat jenuh sehingga menjadi superheated vapor. Nah, dari steam table kalau yang menguap itu memang air ya pelarutnya. HV-nya dapat 2667 kJ per kilogram. Kemudian untuk pemanasnya, steam, saturated steam pada 172,4 kPa, temperaturnya 115 derajat Celcius dan panas latennya 2214 kJ per kilogram. Oke, karena datanya sudah lengkap, baru kita mulai masuk substitusi ke neraca energinya. F kali HF tambah S kali lambda sama dengan LHL ditambah V HV. Dari sini yang lainnya ada, yang belum ada hanya tinggal S, sehingga kita dapat S 3255 kg steam per jam. Kemudian hitung Q-nya S kali lambda, sehingga diperoleh nilai Q sama dengan 2002 kW. Terakhir, Q-nya UA delta T, Anda dapat punya nilai Q, punya nilai U, punya delta T, tinggal cari A-nya. Dapat A-nya 49,2 meter persegi. Satu lagi ada pertanyaan tentang steam economy, yaitu berapa uap yang terbentuk dibagi dengan jumlah steam yang digunakan. Berarti laju vapor dibagi dengan laju steam. Laju vapornya 2722, laju steamnya 3255, sehingga kita bisa memperoleh 0,836 kg uap per kilogram steam. Oke, kita coba sekali lagi. Anda diminta menentukan titik didih larutan dan kenaikan titik didih untuk kasus berikut. Ya, larutan NaOH 30% dalam evaporator bertekanan 172,4 kPa atau 25 PSIA. Nah, titik didih airnya 116. Cari titik didih larutan NaOH dan kenaikannya BPR-nya berapa. Oke, untuk latihan ini Anda sudah bisa ya, jadi tinggal alurkan. Dari titik didih airnya dapat memotong konsentrasi NaOH berapa sehingga dapat konsentrasi larutannya. Kenaikan titik didihnya tinggal dikurangi dari titik didih larutan dikurangi dengan titik didih air. Nah, ini jawabannya untuk latihan yang barusan. Dapat titik didihnya 130,6 derajat Celcius, tadi titik didih airnya 116, berarti ada kenaikan titik didih 15 derajat Celcius. Oke, kita coba satu kali lagi supaya Anda makin lancar. Nah, ini berapa titik didih larutan NaOH 60% dalam evaporator bertekanan 3,45 kPa jika titik didih air 27 derajat Celcius. Caranya sama seperti latihan sebelumnya. Nah, ini hasilnya untuk latihan yang barusan. Titik didih airnya sekitar 25, sekian. Memotong di 60% sehingga dapat titik didih NaOH-nya ini sekitar 80 derajat Celcius. Oke, materi kita untuk evaporasi dengan umpan larutan pekat sudah selesai. Silakan Anda coba latihan-latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.